Nah, maka kalau Anda sudah sholat, jangan biarkan saudara-saudara Anda tidak sholat. Jangan biarkan keluarga Anda tidak sholat. Dan amara bit taqwa di sini bukan hanya sekedar sholat, tapi yang paling pertama memang Anda ajak mereka untuk sholat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan hamidin, wasyukur lahu syukra syakirin, thumma assalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Fa innahu qad addal amanah wa ballaghar risalah wa nasahal ummah wa jahada fi sabilihi haqqa jihadih hatta tarakana 'alal mahajjatil bayda lailuha kanahariha la yazighu anha illa halik. Allahumma 'allimna bima yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan sholihan mutaqabbala. Allahumma amin. Semoga sehat semuanya dan semoga kita semuanya termasuk dalam kategori yang didoakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar dilimpahkan keberkahan oleh Allah. Rasulullah bersabda, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku itu yang berpagi-pagi. Nah, kita ini termasuk yang berpagi-pagi. Para ulama mengatakan bahwa salah satu dari yang dimaksud dengan fi bukuriha itu adalah yusalluna al-ghadata fi jamaah, salat subuh berjamaah. Nah, kita sudah salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan dengan itu kita sudah memenuhi syarat untuk masuk dalam doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Ayat ke berapa? Ayat ke-9. Ayat ke-9 sekarang ya. 6, 7, 8 sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya. 6, 7, 8. Sekarang ayat ke-9. Kita secara ringkas dulu menjelaskan tentang ayat ke-6, 7, 8. Di ayat itu Allah jelas menegaskan bahwa manusia itu punya sifat dasar. Punya sifat dasar yang sebetulnya sama seperti Abu Jahal. Karena yang dimaksud dengan ayat yang ke-6 itu, para mufassirin mengatakan yang dimaksud di situ Abu Jahal. Tapi pendapat yang paling umum bahwa yang dimaksud oleh Allah melalui ayat itu adalah semua manusia, bukan cuma Abu Jahal. Lalu kenapa sehingga Abu Jahal yang dimaksud di dalam ayat itu? Jawabannya karena Abu Jahal itu kalau lagi banyak duit, masih ingat? Kalau lagi banyak duit beli kendaraan baru. Kalau lagi banyak duit beli pakaian baru. Kalau lagi banyak duit nyari kuliner baru. Itu Abu Jahal. Sehingga kemudian dia disebut sebagai yatgha, melampaui batas. Kita sudah jelaskan bahwa kalau kita boleh-boleh saja seperti itu, tapi yang penting jangan kita melanggar aturan Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya ada dua. Yang pertama, hak dari orang-orang miskin itu harus ditunaikan dulu kalau lagi banyak duit. Tunaikan dulu itu semuanya. Lalu kemudian selanjutnya yang berikutnya, jangan sampai kita sombong gara-gara itu. Kalau sombong gara-gara itu yang membuat kita dianggap melanggar seperti Abu Jahal. Abu Jahal itu dikatakan seperti itu karena dia sama sekali tidak menunaikan hak orang-orang miskin. Lalu kemudian dengan dia punya yang baru, dia selalu memandang remeh orang lain. Itu yang menjadikan bahwa itu disebut sebagai pelanggaran. Tapi bahwa sifat itu ada juga pada diri kita, itu enggak masalah sebetulnya. Ya, makasih Pak.
Nah, selanjutnya kapan manusia itu muncul perasaan yatgha itu, atau di situ diartikan melampaui batas, muncul perasaan itu ketika mereka merasa lagi punya. Mereka merasa kuat, mereka merasa lagi punya jabatan, mereka merasa lagi pinter-pinternya, mereka merasa lagi banyak duitnya. Nah, perasaan seperti itu muncul. Nah, kemudian di ayat yang ke-8 Allah katakan inna ila rabbikar ruj'a. Ingat, ini terapinya ya, shock terapinya itu di ayat ke-8. Untuk bisa selalu membendung perasaan itu, apa yang harus kita lakukan? Ingat-ingat bahwa inna ila rabbika ar-ruj'a. Sesungguhnya semua yang kita punya, termasuk diri kita sendiri, itu semuanya akan kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Saat ini Anda punya jabatan, jabatan itu akan kembali kepada Allah. Saat ini Anda kuat, kekuatan Anda akan kembali kepada Allah. Saat ini Anda punya ilmu, ilmu Anda akan kembali kepada Allah. Saat ini Anda punya harta, harta Anda juga semuanya akan kembali kepada Allah. Jadi itu yang harus diingat-ingat. Maka sebelum itu semua kembali kepada Allah, apa yang harus kita lakukan? Saat kita punya, kasih itu untuk manfaat kepada banyak orang. Saat itu kita punya, berikanlah itu sebanyak-banyaknya untuk bisa benar-benar memberi manfaat untuk orang lain, sehingga kemudian kita bisa termasuk bagian dari khairun nas, sebaik-baiknya manusia, di mana kata Rasulullah, sebaik-baiknya manusia itu adalah anfa'uhum linnas, yang paling banyak membawa manfaat untuk orang lain. Mudah-mudahan kita termasuk bagian dari itu. Amin ya rabbal alamin. Ayat yang ke-9. Ayat yang ke-9 Allah katakan, ara'aital ladzi yanha. Ara'aita itu secara bahasa artinya tidakkah kamu melihat, atau sudahkah kamu melihat. Tapi ayat ini oleh para mufassirin mereka artikan, ayat ini artinya adalah akhbir. Beritahukan kira-kira menurut Anda seperti apa. Jadi kira-kira gitu ya, menurut Anda seperti apa? Ara'aita alladzi yanha. Bagaimana pendapat Anda? Pendapat Anda tentang siapa? Alladzi yanha, orang yang yanha, menghalangi atau mencegah. Menghalangi atau mencegah, itu naha yanha. Nah, sekali lagi yang dimaksud oleh Allah melalui ayat ini itu adalah Abu Jahal. Tapi semua orang, siapapun itu, akan terkena oleh ayat ini jika dia memiliki sifat yang sama dengan apa yang dimiliki oleh Abu Jahal itu. Apa sifat itu? Kalau di dalam ayat ini yanha, menghalangi, mencegah. Mencegah siapa? Abdan idza shalla, hamba apabila hamba itu ingin sholat. Jadi ceritanya ayat ini menunjukkan bahwa ada beberapa riwayat ya yang menjelaskan tentang hal itu. Abu Jahal itu kira-kira sekitar tahun-tahun keempat kenabian, antara tahun keempat dan tahun kelima kenabian. Abu Jahal itu seringkali mengancam Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kalau dia sholat. Rasulullah ini kan selalu sholat di Ka'bah Al-Musharrafah, selalu, dan beliau selalu menempati waktu itu yang selalu beliau tempati posisinya itu adalah di belakang maqam Ibrahim. Selalu beliau sholatnya di situ. Nah, setiap kali beliau sholat ini, tapi beliau sendiri ya. Kalau sahabat-sahabatnya itu Rasulullah melarang, kalian jangan sholat di sini karena terlalu berbahaya. Makanya sahabat-sahabatnya itu mereka biasanya sholatnya di mana? Di balik-balik bukit, biar tidak terjangkau, tidak kelihatan, tidak ketahuan oleh orang-orang Quraisy. Tapi Rasulullah sendiri tetap sholatnya di situ. Nah, Abu Jahal ini setiap kali melihat Rasulullah sholat di situ selalu diancam. Abu Jahal mengatakan, kalau kamu sholat lagi, saya bakalan injak leher. Ini tengkuk namanya ya. Saya bakalan injak tengkukmu. Ada juga yang mengatakan, riwayat lain mengatakan, saya bakalan injak kepalamu, kata Abu Jahal. Nah, suatu waktu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena sudah terlalu sering diancam seperti itu oleh Abu Jahal, kata Abu Jahal apa beliau mengatakan? Kata Rasulullah, beliau mengatakan, kalau Anda memang benar-benar berani untuk menginjak kepala saya, maka Anda pasti akan dibinasakan oleh malaikat.
Nah, diancam seperti itu, Abu Jahal makin marah. Apa kata Abu Jahal? Dia mengatakan, tidak ada satupun di tempat ini yang punya pengikut paling banyak selain saya. Dia mengatakan, tidak ada di tempat ini di Makkah Al-Mukarramah yang punya pengikut paling banyak selain pengikutku. Makanya kita akan lihat ada lanjutan ayatnya yang mengatakan falyad'u nadiyah. Falyad'u nadiyahu itu artinya ya silakan saja kalau memang Anda merasa punya pengikut yang banyak, falyad'u nadiyahu. Silakan dia memanggil semua pengikut-pengikutnya itu. Tapi kata Allah, sanad'u zabaniyah, ingat kami juga akan memanggil az-zabaniyah, malaikat zabaniyah. Jadi ayat ini memang benar-benar turun terkait dengan Abu Jahal itu sendiri, tapi sekali lagi al-ibratu bi'umumil lafadz la bi khususis sabab. Kaidah mengatakan mengambil pelajaran dari setiap ayat yang ada atau setiap hadis yang ada itu berdasarkan umumil lafadz. Harus berdasarkan keumuman lafadznya, la bi khususis sabab, tidak boleh mengkhususkan pada sebab turun daripada ayat itu atau sebab munculnya suatu hadis tertentu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi ayat ini sekali lagi memang berbicara tentang Abu Jahal, tapi siapapun yang punya sifat seperti Abu Jahal maka dia terkena oleh ayat ini. Nah, kita lihat. Jadi ara'aital ladzi yanha, apa pendapatmu dengan orang yang mencegah abdan idza shalla, seorang hamba jika hamba itu ingin sholat. Nah, sekarang pertanyaannya, ada nggak di antara kita yang suka melarang orang sholat? Ada nggak di antara kita yang suka menghalang-halangi orang sholat? Nah, ada itu. Kalau mungkin di tempat kita ini mungkin jarang kita ketemu seperti itu. Tapi kalau di tempat-tempat lain, termasuk di antaranya misalnya daerah minoritas, daerah-daerah minoritas ya di Indonesia ini, itu seringkali terjadi itu. Yanha abdan idza shalla. Seseorang kalau ingin sholat dihalang-halangi. Seseorang kalau ingin sholat benar-benar apapun dilakukan agar orang itu tidak sholat. Nah, mungkin sekali lagi kalau menurut pengalaman kita di tempat ini itu agak-agak ya tidak adalah bahkan orang kalau kita di sini ya, pengalaman kita di sini bahkan ada orang yang mungkin sekalipun dia nggak sholat, biasanya kalau ngelihat kita ingin sholat justru dibantu oleh dia meskipun dia nggak sholat. Kalau kita kan di sini seperti itu. Cuman sekali lagi ingat, di tempat-tempat lain banyak kasus-kasus kayak gini. Orang-orang yang benar-benar menghalangi siapapun juga jika orang itu hendak sholat. Nah, dalam riwayat yang lain diceritakan juga bahwa Abu Jahal ini tiba-tiba benar-benar ingin mewujudkan atau ingin membuktikan ancamannya tadi itu. Jadi bukan cuma sekedar ancaman, dibuktikan oleh dia. Nah, pada saat itu Rasulullah SAW sedang sholat khalfa maqam Ibrahim, di belakang maqam Ibrahim. Datang Abu Jahal, langsung teriak, wahai Muhammad, bukankah sudah saya larang kamu untuk melakukan sholat di tempat ini? Nah, pada saat itu Abu Jahal langsung maju dan ingin menginjak tengkuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi begitu dia datang, dalam riwayat yang lain disampaikan bahwa sebelum dia melakukan ini, itu terlebih dahulu dia kayak kalau kita kepengen dilihat oleh teman-temannya, kawan-kawannya, kalian mau lihat nggak saya injak tengkuk Muhammad? Nah, maka kata kawan-kawannya, silakan, kami mau lihat, kami kepengen lihat Anda benar-benar berani apa enggak. Datanglah dia mendekat kepada Rasulullah. Begitu datang mendekat kepada Rasulullah, apa kata dia? Wahai Muhammad, bukankah sudah saya larang Anda untuk melakukan ini? Begitu dia maju ingin menginjak tengkuk Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba langsung mukanya pucat, langsung panik, mundur langsung beberapa langkah ke belakang. Nah, saat itu apa yang terjadi? Teman-teman atau kawan-kawan Abu Jahal ini kaget kan? Ma bika ya Abu Jahal, apa yang terjadi pada Anda wahai Abu Jahal? Apa kata dia? Aku menyaksikan ada wadin, aku menyaksikan ada lembah, ada khandak parit antara saya dengan Muhammad, di mana parit itu penuh dengan api. Ini riwayat pertama. Jadi karena parit itu penuh dengan api, maka dia langsung mundur. Tiba-tiba parit itu muncul menghalangi antara dia dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam riwayat yang lain, tiba-tiba muncul seekor unta yang bentuknya nggak seperti unta biasa, tapi seremnya minta ampun, dan dia siap menerkam
Abu Jahal pada saat itu, dan itulah yang membuat Abu Jahal langsung pucat pasi mukanya dan langsung mundur ke belakang beberapa langkah. Ketika ditanya oleh kawan-kawannya apa yang terjadi, dia langsung menjawab, saya menyaksikan ada unta yang menakutkan luar biasa dan dia siap untuk menerkam saya. Nah, pada saat itu sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada mengatakan dia adalah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Ketika menyaksikan itu, apa kata Abu Bakar? Apa yang terjadi dengan Abu Jahal? Rasulullah SAW mengatakan, seandainya tadi dia benar-benar menginjak kepalaku, maka dia pasti akan dibinasakan oleh malaikat, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, hadirin Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, sebetulnya fokus yang ingin dijelaskan oleh Allah melalui ayat ini adalah bahwa jangan pernah Anda menghalang-halangi atau melakukan apapun juga, termasuk diantaranya mengganggu. Boleh jadi mungkin kita, karena seringkali yang kita saksikan, kita sebetulnya mengganggu tapi merasa bahwa itu bercanda. Kadang-kadang kalau kita sudah terlalu akrab dengan kawan kita, sampai yang sudah tua-tua sekalipun, saya sering menyaksikan di beberapa masjid, ini udah pada tua-tua Pak, tapi karena mungkin terlalu akrab sehingga candaannya itu kebawa pada saat sholat. Ini kawannya lagi sholat, sama dia duduk di sampingnya kemudian ditertawain. Sering terjadi seperti itu kan. Kalau nggak ditertawain, pokoknya macam-macam lah. Ini bercanda-bercanda kayak gitu, mungkin boleh jadi itu kita anggap sebagai suatu gurauan ya. Tapi ingat, seseorang yang sedang sholat itu dia sedang berdialog dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan siapapun yang sedang berdialog dengan Allah, tidak boleh ada yang mengganggunya. Kalau ada yang mengganggunya, maka dalam satu hadis qudsi kata Allah Subhanahu Wa Taala, berarti orang itu telah mengumumkan peperangannya denganku, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, Anda bisa bayangkan sendiri, saat dimana seorang hamba melakukan sholat, itu kan saat dimana hamba itu, kalau pakai bahasa kita ya, itu sedang pacaran dengan Tuhannya. Ini kan dua kekasih ini sedang berdua dengan kekasihnya, tapi kemudian ada yang lain yang mengganggu kan. Bagaimana itu, seperti apa kira-kira? Bisa dibayangkan bagaimana marahnya Allah Subhanahu Wa Taala dalam kondisi seperti itu. Nah, kalau tadi itu kita katakan bahwa mungkin tidak ada orang yang melarang, tidak ada orang yang kemudian mencegah siapapun untuk sholat di tempat kita seperti ini, tapi model-model kayak tadi itu ternyata masih ada, bahkan banyak terjadi. Nah, pertanyaannya, kira-kira kalau seperti itu masuk enggak dalam kategori yanha abdan idza shalla? Jawabannya pasti masuk. Nah, jangan pernah Anda mengganggu orang yang sedang menunaikan sholat, apapun itu, dengan alasan apapun jangan pernah diganggu. Kenapa? Sekali lagi, karena itu kesempatan di mana hamba itu sedang berdialog dengan Tuhannya, Allah Subhanahu Wa Taala. Apalagi kalau sampai hamba itu konsentrasinya buyar. Tapi sebetulnya kalau Anda masih terganggu konsentrasinya, digodain pada saat sholat, berarti Anda masih kurang khusyuk itu. Seharusnya digodain kayak apapun juga, kalau memang benar-benar Anda khusyuk, seharusnya ya nggak sampai Anda kemudian ikutan terbawa dengan godaan itu. Harusnya seperti itu ya. Kecuali kalau memang benar-benar sudah luar biasa ya godaannya mungkin. Nah, saya juga ingin sedikit mengalihkan hal ini kepada apa yang terjadi pada Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim alaihissalam itu salah satu di antara apa yang harus kita contoh dari beliau, itu apa yang disampaikan oleh Allah melalui surah As-Saffat ayat 83-84. Dalam surah As-Saffat itu Allah katakan gini, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa inna min syi'atihi la Ibrahim. Wa inna min syi'atihi la Ibrahim idz jaa'a rabbahu biqalbin salim. Jadi Allah katakan di dalam ayat itu, wa inna min syi'atihi la Ibrahim, sesungguhnya di antara pengikutnya itu adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim ini kan satu-satunya nabi yang diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran untuk kita jadikan posisinya sama dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita sendiri. Tidak sama persis ya, tidak sama persis. Tapi misalnya kita ambil salah satu contoh. Kalau Allah katakan bahwa kita harus menjadikan Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai uswatun hasanah, ya, qad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah, kan ada ayat seperti itu yang menunjukkan bahwa benar-benar contoh tauladan bagi kita dalam beragama itu adalah Nabi Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita juga harus ingat ternyata ada juga ayat yang lain dalam surah At-Tahrim di mana Allah Subhanahu wa taala katakan qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahima walladzina ma'ahu. Sungguh kata Allah telah ada bagi kalian uswatun hasanah, tauladan yang baik. Pada siapa? Pada Nabi Ibrahim alaihi salam walladzina ma'ahu, dan orang-orang yang bersama dengan beliau. Siapa orang-orang yang bersama dengan beliau? Tentu adalah keluarganya, istri dan anak-anaknya. Itu ada uswatun hasanah di sana. Artinya selain kita jadikan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang memang merupakan rasul yang diutus oleh Allah kepada kita, ternyata kita juga diperintahkan oleh Allah melalui surah At-Tahrim ini bukan At-Tahrim, Al-Mumtahanah. Melalui surah Al-Mumtahanah ini untuk juga menjadikan Nabi Ibrahim sebagai uswatun hasanah. Nah, kita kembali ke surah As-Saffat tadi. Salah satu di antara apa yang harus kita contoh dari beliau itu adalah yang ada dalam surah As-Saffat ayat 83-84 itu. Ketika Allah mengatakan wa inna min syi'atihi la Ibrahim, para ulama mengatakan bahwa ayat ini, ayat 83 itu menunjukkan bahwa manusia yang paling baik hidupnya di dunia ini adalah Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang paling baik hidupnya. Paling baik hidupnya itu maksudnya kayak gimana? Apakah karena dia punya harta yang berlimpah? Jawabannya tidak. Nabi Ibrahim itu nggak kaya. Apakah karena dia tenar sebagai pejabat? Tidak juga. Apakah karena dia viral? Tidak juga. Apakah karena dia banyak anak? Tidak juga. Anaknya cuma 2. Tapi Nabi Ibrahim alaihi salam itu apapun masalah yang dia hadapi nggak pernah menjadikan beliau itu stres. Apapun yang beliau hadapi, masalah apapun itu tidak pernah menjadikan beliau itu suudzon sama Allah. Tidak pernah membuat beliau itu sedih, tidak pernah membuat beliau itu curiga, tidak pernah membuat beliau itu galau, nggak ada sama sekali. Itu Nabi Ibrahim alaihissalam ya, kalau kita lihat kehidupan beliau. Nah ternyata apa rahasianya? Rahasianya ada dalam ayat tadi itu, As-Saffat ayat 83-84. Nah di ayat 84 sebetulnya fokusnya ya. Kata Allah gini, idh ja'a rabbahu biqalbin salim. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam itu ja'a rabbahu. Apa artinya ja'a rabbahu? Ja'a rabbahu itu artinya mendatangi Tuhannya, datang menghadap Tuhannya. Pertanyaannya, datang menghadap Tuhannya ini kapan? Nah, datang menghadap Tuhannya itu maksudnya adalah ketika beliau berinteraksi dengan Tuhannya. Karena kata Imam Ibnul Qayyim, ayat ini itu menunjukkan kondisi Nabi Ibrahim di dunia, bukan di akhirat. Kalau kondisi di akhirat, itu Allah memang katakan di dalam ayat yang lain. Yang namanya hari kiamat itu kata Allah, yauma la yanfa'u malun wala banuna illa man atallaha biqalbin salim. Hari kiamat itu adalah hari di mana la yanfa', tidak akan bermanfaat lagi malun harta, wala banuna, enggak akan bermanfaat al-banun anak-anak cucu keturunan, illa kecuali man atallaha biqalbin salim, orang yang datang menghadap Allah dengan qalbin salim. Hanya itu saja yang bermanfaat. Kalau ayat yang ini itu jelas di akhirat, karena Allah menjelaskan tentang kondisi akhirat itu seperti itu. Tapi ayat dalam surah As-Saffat tadi ayat 83-84 itu para ulama mufassirin mengatakan itu di dunia, kondisi Nabi Ibrahim di dunia. Jadi ketika Allah katakan idza rabbahu biqalbin salim, ketika Ibrahim itu alaihi salam datang menghadap Tuhannya dengan qalbun salim, itu artinya setiap Nabi Ibrahim berinteraksi dengan Tuhannya selalu berinteraksi dalam kondisi qalbun salim. Nah kira-kira begitu. Interaksinya itu apa? Interaksi paling dekat yang melalui salat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah sabdanya mengatakan, aqrabu ma yakunul abdu ila rabbihi wa huwa sajidun. Sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya adalah saat hamba itu sedang sujud. Sujud itu kan pasti dalam salat. Itu kondisi paling dekat, jarak paling dekat antara seorang hamba dengan Tuhannya. Lalu kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, falyukthir ad-du'a, maka hendaknya hamba itu memperbanyak doa ketika dia sedang bersujud. Ini namanya ja'a rabbahu.
Jadi dalam sujud kita, dalam sholat kita, itu artinya kita sedang menghadap Allah. Nabi Ibrahim saat beliau menghadap Allah, itu menghadapnya biqalbin salim. Makanya tadi saya katakan, kalau kita ini ternyata masih bisa terpengaruh oleh candaan orang-orang di luar sholat saat kita sedang sholat, itu artinya Anda sholatnya masih belum biqalbin salim. Kalau Anda sudah sholatnya biqalbin salim, nggak akan terjadi kayak gitu. Nah, itu yang pertama yang harus kita pahami ya. Jadi sholatlah dalam kondisi qalbun salim. Makanya kalau kita lihat, kenapa sebelum sholat? Karena setiap syariah ya, setiap ada aturan di dalam Islam yang sudah benar-benar ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya, biasanya selalu ada illah di balik itu. Illah itu apa? Illah itu alasan. Untuk apa sih ibadah ini disyariahkan? Nah, sekarang yang salah satu di antara yang kita harus pertanyakan tentang ilahnya itu adalah, kenapa ketika Anda sebelum sholat Anda diperintahkan untuk wudhu? Nah kan, sebelum sholat harus wudhu kan? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Itu perintah wudhu sebelum sholat. Pertanyaannya, untuk apa harus wudhu sebelum sholat? Nah, jawabannya itu, wudhu ini kan kata Rasulullah SAW, ketika Anda berwudhu, dari situ kan dosanya berguguran kan? Berguguran dosa-dosanya. Di setiap tetesan air yang jatuh, yang menetes dari anggota wudhu yang Anda basuh, dosa-dosa Anda juga berguguran melalui itu. Kan seperti itu kata Rasulullah SAW. Jadi, kenapa kita diperintahkan untuk wudhu sebelum sholat? Agar ketika kita sholat, hati kita itu benar-benar sudah salim. Noda-noda dosa tadi itu sudah berguguran melalui wudhu yang kita lakukan sebelum kita menunaikan sholat. Bisa dipahami kira-kira? Contoh yang lain, kenapa di dalam Islam itu kita disunahkan atau dianjurkan untuk melangkah menuju ke masjid itu harusnya lebih jauh? Ya kan? Rasulullah itu memang rumahnya nempel di Masjid Nabawi, tapi setiap kali beliau masuk Masjid Nabawi, beliau selalu muter beliau itu. Dan untuk apa beliau muter? Ngambil pintu yang paling jauh kira-kira dari rumahnya. Nah, pertanyaannya untuk apa? Nah, ternyata dalam hadis yang lain Rasulullah menjamin setiap langkah kaki yang Anda langkahkan menuju ke masjid, setiap satu langkah itu akan dihapuskan dosa-dosanya oleh Allah dan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi semakin banyak langkah Anda menuju ke masjid, semakin banyak dosa Anda yang dihapuskan oleh Allah, dan semakin tinggi derajat Anda diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kenapa harus seperti itu? Jawabannya, itu semua adalah usaha, termasuk diantaranya pertolongan dari Allah, agar supaya saat Anda melakukan sholat, benar-benar Anda sholat dengan kondisi qalbun salim seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Apakah interaksi kita dengan Tuhan kita Allah hanya melalui sholat? Jawabannya tidak. Anda berhaji, itu juga termasuk bagian daripada ja'a rabbahu, mendatangi Tuhannya kan? Termasuk diantaranya. Makanya talbiyah itu kan bunyinya labbaik Allahumma labbaik, kan seperti itu kan? Labbaik itu artinya apa? Labbaik itu bisa artinya selamat datang, selamat berjumpa, itu labbaik. Kenapa? Karena kita benar-benar menghadap Allah Subhanahu wa taala. Melalui apa lagi kita interaksinya dengan Allah? Ja'a rabbahu itu melalui apa lagi? Melalui doa. Makanya ada juga yang namanya adab-adab dalam berdoa kan? Nggak sembarangan. Ya silakan sebetulnya, nggak mengapa Anda mau berdoa dimanapun juga, yang penting bukan di tempat yang terlarang. Kapanpun juga Anda berdoa silakan, boleh-boleh saja. Tapi kan kalau Anda kepengen lebih diterima doanya kan ada adab-adabnya dalam berdoa kan. Sebaiknya Anda berwudu misalnya, sebaiknya menghadap kiblat misalnya ya. Sebaiknya saat-saat ada yang namanya waktu-waktu dan tempat-tempat tertentu di mana doa Anda lebih mudah untuk diijabah oleh Allah. Kenapa harus ada adab-adab ini? Jawabannya agar interaksi Anda dengan Tuhan Anda benar-benar biqalbin salim. Jadi kalau sampai ada orang yang menghalangi interaksi Anda dengan Tuhan Anda tadi itu, khususnya adalah sholat, seperti yang dijelaskan oleh ayat ini, maka apa yang akan terjadi? Anda sendiri akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala.
Jadi jangan juga kita berpikir kalau kita sholat seperti Nabi Muhammad SAW tiba-tiba ada yang mau gangguin kita. Jangan kita pikir Allah itu hanya akan menyelamatkan Nabi Muhammad saja karena dia Nabi. Tidak. Tergantung Anda juga sama nggak dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Anda sama nggak dengan sholatnya Rasulullah SAW. Kalau sama sholatnya dengan Rasulullah, interaksi Anda dengan Tuhan Anda benar-benar biqalbin salim, bisa juga dapat itu janji dan jaminan itu. Permasalahannya adalah karena kita nggak sama sholatnya. Kita nggak sama sholatnya. Kalau kita sama sholatnya, insya Allah janji itu pasti intansurullaha yansurkum, kata Allah Subhanahu Wa Taala. Jika kalian menolong Allah, maka kalian pasti akan ditolong oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kembali. Ara'aital ladzi yanha 'abdan idza shalla. Apa pendapatmu tentang orang yang menghalang-halangi orang lain atau seorang hamba idza shalla, apabila hamba itu menunaikan salat. Di ayat selanjutnya Allah masih menggunakan kalimat tanya itu. Ara'aita in kana 'alal huda au amara bittaqwa. Bagaimana kira-kira seandainya in kana 'alal huda, seandainya orang yang Anda halangi untuk salat itu ternyata dia yang benar. In kana 'alal huda au amara bittaqwa, atau orang yang Anda halangi untuk salat itu amara bittaqwa, dialah orang yang mengajak siapapun juga untuk bertakwa. Itu artinya apa? Para ulama juga mengatakan sebetulnya kalimat tanya di dalam ayat ini itu artinya Allah ingin menjelaskan sebaliknya. Ingat, in kana 'alal huda itu artinya yang benar itu bukan Anda yang menghalangi-halangi untuk seorang hamba untuk salat, tapi yang benar itu, yang ada dalam petunjuk itu adalah dia yang sedang menunaikan salat itu. Jadi para mufassirin menjelaskan bahwa ini adalah penegasan dari Allah kalau apa yang dilakukan oleh Abu Jahal itu benar-benar salah, dan yang benar itu, yang ada di jalan hidayah itu adalah apa yang dilakukan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, selanjutnya au amara bittaqwa, atau dia mengajak orang-orang untuk bertakwa. Mengajak orang-orang untuk bertakwa itu para ulama menjelaskan bahwa itu maksudnya adalah mengajak orang-orang untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan melakukan amal-amal soleh. Nah, sekarang pertanyaannya, apa hubungannya antara salat dengan hidayah, antara salat dengan mengajak orang untuk melakukan amal soleh? Ini juga ada kaitannya. Para mufassirin menjelaskan bahwa kalau Anda sudah salat, jangan juga Anda biarin orang lain tidak salat. Tapi kalau Anda sudah salat, itu artinya Anda sudah dapat hidayah. Jadi siapapun yang sudah salat itu sudah dapat hidayah ya. Siapapun yang sudah salat sudah dapat hidayah. Artinya kalau dia belum salat berarti belum dapat hidayah. Kira-kira begitu ya. Sebetulnya kalau kita bicara soal sudah dapat hidayah, ya selama orang itu sudah ada iman di dalam hatinya itu sudah dapat hidayah sebetulnya. Cuman kan setiap orang kan butuh tambahan hidayah setiap harinya kan. Makanya kita dalam sholat kita selalu kita baca ihdinas siratal mustaqim. Intinya bahwa orang yang sudah sholat berarti dia sudah dapat hidayah. Nah, ketika orang itu sudah dapat hidayah, maka kewajiban berikutnya adalah apa yang harus dia lakukan? Amara bittaqwa. Kewajiban berikutnya adalah amara bittaqwa, mengajak orang lain untuk bertakwa, mengajak orang lain untuk beriman, mengajak orang lain untuk melakukan amal soleh. Tapi Pak Ustadz, orang-orang kalau diajak kayaknya susahnya minta ampun. Banyak banget alasannya misalnya kan. Ya kan tugasnya Anda itu cuma mengajak. Ya kan tugasnya cuma mengajak. Gimana kalau nggak ikut Pak Ustadz? Ya kalau nggak ikut itu urusan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini juga yang harus kita benar-benar tanamkan di dalam jiwa kita sebagai satu prinsip, bahwa kita manusia ini tugasnya itu hanya mengajak. Nah, jangankan kita manusia biasa kayak gini, Rasulullah Muhammad SAW saja berkali-kali Allah tegaskan melalui Al-Quran bahwa Anda itu wahai Rasulullah tidak lebih hanya sekedar memberi peringatan, itu saja. Hanya sekedar mengajak, memberi berita gembira, tidak lebih dari itu. Persoalan orang itu mau berubah, mau ikut atau tidak, itu urusan dia masing-masing dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini kadang-kadang kita ya, kadang-kadang kita ingin lebih dari Nabi Muhammad SAW. Kita kepengen siapapun yang kita ajak, orang itu langsung ikut. Siapapun yang kita ajak, orang itu langsung berubah. Siapapun yang kita ajak, orang itu langsung dapat hidayah. Nggak bisa.
Karena sekali lagi Nabi Muhammad SAW sendiri nggak punya hak untuk itu. Seandainya Rasulullah Muhammad SAW punya hak untuk itu, maka orang yang paling benar-benar antusias beliau ingin agar orang itu dapat hidayah, ya pamannya sendiri Abu Thalib. Tapi ketika Rasulullah malah sampai nangis-nangis dalam doanya meminta agar Allah memberi hidayah kepada Abu Thalib, yang terjadi justru Rasulullah ditegur oleh Allah. Innaka la tahdi man ahbabta. Anda nggak akan pernah bisa memberi hidayah kepada orang yang Anda cintai sekalipun. Walakinnallaha yahdi may yasha, akan tetapi yang bisa memberi petunjuk itu adalah Allah Subhanahu wa taala bagi siapa yang Dia kehendaki. Itu hak Allah memberi hidayah itu. Nah, maka kalau Anda sudah sholat, jangan biarkan saudara-saudara Anda tidak sholat. Jangan biarkan keluarga Anda tidak sholat. Dan amara bit taqwa di sini bukan hanya sekedar sholat, tapi yang paling pertama memang Anda ajak mereka untuk sholat. Karena hidayah itu biasanya dia berawal dari sini. Orang kalau sudah sholat itu kan pengaruhnya luar biasa kan. Inna sholata tanha anil fahsyai wal munkar. Makanya kewajiban paling pertama di mana kita mengajak seseorang untuk menunaikannya, memang benar-benar sholat dulu. Kalau dia sudah sholat, insya Allah mudah-mudahan pelan-pelan dia bisa akan berubah sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan bisa dipahami. Kira-kira gitu ya. Jadi ajak dia untuk sholat, ajak dia untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Au amara bit taqwa. Ara'aita in kadzdzaba wa tawalla. Bagaimana pendapatmu jika kadzdzaba wa tawalla? Orang itu kadzdzaba, mendustakan, wa tawalla, dan berpaling atau durhaka. Siapa yang dimaksud melalui ayat ini? Yang dimaksud melalui ayat ini adalah Abu Jahal. Kalau berdasarkan sababun nuzulnya. Tapi kalau kita tarik makna ayat ini secara umum, maka artinya siapapun yang menghalangi orang lain untuk salat, maka dialah orang yang disebut sebagai kadzdzaba wa tawalla. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Bagaimana dengan kalau saya sendiri sudah salat Pak Ustadz, tapi masih sering tuh gangguin teman saya suka godain teman saya kalau lagi salat. Apakah termasuk kadzdzaba wa tawalla? Kira-kira termasuk enggak? Termasuk. Kasihan juga tuh kalau termasuk ya. Ya, jadi gini, saya sering sampaikan bahwasanya konsep yang dikatakan oleh Allah, fa amma man thaqulat mawazinuhu fahuwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinuhu fa ummuhu hawiyah. Ini konsep yang harus kita jadikan sebagai patokan dasar bahwa setiap orang akan melakukan dosa-dosa tertentu. Tapi yang harus kita ingat, tidak selamanya kemudian dosa yang dia lakukan itu harus beresiko total seperti sebaliknya yang kita katakan tadi. Misalnya kita ambil contoh yang ini. Kalau kita tadi itu godain teman kita yang sedang sholat, kan termasuk bagian daripada mencegah mereka kan, menghalang-halangi atau mengganggu. Tapi tidak serta-merta bahwa dengan itu Anda langsung dicap oleh Allah sebagai kadzdzaba wa tawalla. Jangan juga, bahaya itu. Nanti kalau kita ngelihat kawan kita misalnya suka godain temannya sholat, wah kadzdzaba wa tawalla ini. Tidak bisa juga. Artinya dia punya dosa terkait dengan itu. Tapi seberapa dosanya itu mempengaruhi ibadahnya yang lain, ya tergantung besar kecilnya. Ya tadi itu ya, konsepnya adalah fa amma man thaqulat mawazinuhu fa huwa fi 'ishatir radiyah. Kalau ternyata amal solehnya ternyata rendah, ternyata lebih tinggi timbangan amal solehnya dibandingkan daripada itu, ya boleh jadi kemudian saling menghapus tapi masih menang tuh amal solehnya. Tapi kalau misalnya amal solehnya sudah dikit, dia sholatnya nggak pernah khusyuk sama sekali, ya sholatnya pikirannya kemana-mana, gangguin orang pula, nah itu bisa bahaya itu kalau kayak gitu. Jadi sekali lagi yang harus kita ingat bahwa pasti ada yang namanya berat-beratan antara amal soleh dengan dosa yang kita lakukan. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ara'aita in kadzdzaba wa tawalla alam ya'lam bi annallaha yara. Alam ya'lam bi annallaha yara. Ingat, alam ya'lam bi annallaha yara. Tidakkah dia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala menyaksikan semuanya? Jadi Allah saksikan itu semuanya. Mungkin boleh jadi kita menganggap atau merasa diri aman, tapi ingat, sekecil apapun yang kita lakukan, Allah Subhanahu wa taala tidak pernah luput pengawasannya terhadap apa yang kita lakukan. Ayat ini juga bisa kita maknai secara umum ya. Apapun yang Anda lakukan, tidak harus dalam rangka menghalangi orang salat,
Tidak harus dalam rangka kadzdzaba wa tawalla, tidak harus dalam rangka Anda mengganggu orang yang sedang sholat atau sedang ibadah, tidak. Tapi apapun yang kita lakukan, kita harus tanamkan prinsip ini. Dan inilah yang disebut sebagai muraqabatullah, monitoringnya Allah subhanahu wa ta'ala, pengawasannya Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kalau kita hadirkan pengawasan Allah subhanahu wa ta'ala ini dalam kehidupan kita, apa yang akan terjadi? Manfaatnya pasti banyak tuh. Manfaatnya pasti banyak. Pertama, orang yang merasa selalu diawasi oleh Allah, ibadahnya pasti maksimal. Kan seperti itu dalam hadis malaikat Jibril kan, ketika Rasulullah SAW ditanya oleh malaikat Jibril tentang al-ihsan. Wa mal ihsan? Ihsan itu apa? Rasulullah SAW menjawab, beliau mengatakan, al-ihsanu an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Ihsan itu adalah ketika Anda beribadah kepada Allah, dan saat Anda beribadah, ka'annaka tarahu, Anda menanamkan keyakinan seolah-olah Anda menyaksikan Allah subhanahu wa ta'ala. Fa illam takun tarahu, tapi kalau ternyata Anda tidak menyaksikan Allah, karena memang kenyataannya begitu, maka ingat, fa innahu yaraka, sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala melihatmu. Itu yang dimaksud dengan ihsan. Nah sekarang pertanyaannya, apa kaitannya? Kaitannya adalah, kenapa orang ihsan itu kan artinya baik ya. Orang-orang yang suka berbuat baik seperti ini kan disebut sebagai al-abrar. Kalau bukan al-abrar disebut al-muhsinin. Jadi al-muhsinin itu orang-orang di mana ketika dia beribadah, perasaan itu sudah tertanam di dalam jiwa mereka. Dan itu artinya kalau Anda sudah punya keyakinan tentang pengawasan Allah di dalam jiwa Anda, maka Anda ibadahnya pasti ihsan. Anda ibadahnya pasti baik itu, pasti maksimal itu. Anda tidak akan mengganggu orang lain. Apakah yang disaksikan oleh Allah itu cuma gerak-gerik kita saja? Jawabannya tidak. Termasuk pikiran Anda fokus atau tidak fokus, itu diketahui juga oleh Allah. Ya, pikiran Anda fokus atau tidak fokus itu juga dilihat oleh Allah. Jadi kalau Anda sholat misalnya, fisik Anda di sini tapi pikiran Anda entah kemana, itu dilihat juga oleh Allah. Nah maka keyakinan tadi itu bahwa Allah subhanahu wa ta'ala yaraka, melihat Anda, termasuk diantaranya yang dilihat oleh Allah itu pikiran Anda, fokus apa enggak fokus, konsen apa enggak konsen. Nah, kira-kira kita ini kalau lagi sholat berapa persen sudah bisa konsennya? Wallahu a'lam bissawab. Ya jawab masing-masing lah. Itu disaksikan oleh Allah. Terus Pak Ustadz, kalau misalnya dari awal sholat saya cuma sesekali doang konsennya, ya sudah, berarti sesekali doang dapat pahalanya. Apakah kewajibannya tertunaikan? Kewajibannya tertunaikan, karena kewajiban itu hanya dilihat pada kalau rukun-rukun sholat Anda itu sudah terpenuhi, kewajiban terpenuhi. Nah, bagaimana kaitannya dengan sholat, dengan khusyuk atau tidak? Khusyuk dengan tidak itu akan kembali kepada pahala yang akan Anda dapatkan. Itu kembali pada imbalannya. Tapi soal kewajiban, selama Anda sudah tumanina, rukun-rukunnya terpenuhi, sudah mujzi itu sholatnya. Sholatnya itu sudah mujzi, artinya sudah tertunaikan kewajibannya. Tapi pahalanya dapat atau tidak, wallahu a'lam. Efeknya ada atau tidak, wallahu a'lam. Boleh jadi nggak ada efeknya. Di mana Allah katakan tadi inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, itu kemudian tidak bekerja. Kenapa? Sholat Anda nggak khusyuk. Ingat sekali lagi, ara'aitalladzi, Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan alam ya'lam bi annallaha yara, bukankah mereka sudah mengetahui bahwa Allah subhanahu wa ta'ala menyaksikan semua itu. Kalla la illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Sekali-kali tidak. La illam yantahi, seandainya Abu Jahal itu tidak berhenti mengganggu Nabi ketika sholat, lanasfa'an bin nasiyah, maka kami pasti akan tarik ubun-ubunnya. Nah pertanyaannya, tarik ubun-ubun ini maksudnya di mana? Dunia atau di akhirat? Jawabannya dua-duanya. Jawabannya dua-duanya. Dari mana kita pahami itu? Salah satu di antaranya firman Allah dalam surah Al-Mutaffifin ayat 13-14. Di sana Allah katakan, innal abrara lafi na'im wa innal fujjara lafi jahim. Paham artinya ya? Innal abrar, sesungguhnya orang-orang al-abrar yang rajin berbuat baik, maka lafi na'im, kata Allah, hidup mereka pasti akan nikmat. Jadi hidupnya nikmat. Kemudian sebaliknya kata Allah, wa innal fujjara, sebaliknya orang-orang yang terlalu banyak melakukan dosa, maka dia lafi jahim, hidupnya pasti akan penuh dengan siksaan. Pertanyaannya, ayat ini kira-kira berlaku di akhirat apa di dunia? Dua-duanya. Bisa lebih enggak? Bisa. Bisa lebih.
Imam Ibnul Qayyim mengatakan terkait dengan ayat ini, apa kata beliau? La tadhunna anna hadhil ayata mukhtassun bil ma'ad faqat. Jangan Anda mengira bahwa ayat tadi itu dalam surah Al-Mutaffifin tadi itu ayat 13 14, jangan Anda pikir ayat itu cuman berlaku khusus di akhirat saja, tidak. Tapi kata beliau Imam Ibnul Qayyim, innal abrara lafi na'im, orang-orang yang rajin berbuat baik maka hidupnya akan penuh dengan kenikmatan. Kata beliau, na'imun fid dunya, kenikmatan di dunia, na'imun fil kubur, kenikmatan di kuburan. Nah, ini yang saya katakan tadi lebih. Jadi lebih, bukan cuma dunia akhirat saja. Kata beliau, na'imun fil kubur, kenikmatan juga di kuburan nanti, wa na'imun fil ma'ad, dan kenikmatan di hari kemudian nanti. Bisa dipahami? Sebaliknya kalau kata beliau innal fujjara lafi jahim, maka itu juga artinya jahimun fid dunya, jahimun fil kubur, jahimun fi yaumil ma'ad. Mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi di tiga alam itu benar-benar akan terasa. Maka kalau kita lihat tadi itu, lanasfa'am bin nasiyah, ancaman Allah, kalau dia nggak berhenti, lanasfa'am bin nasiyah, kami pasti akan tarik ubun-ubunnya. Itu artinya apa? Di dunia kalau dia tidak berhenti. Nah sekarang pertanyaannya, dia berhenti apa enggak? Berhenti pada akhirnya kan? Kenapa dia berhenti? Ya takut tadi itu, langsung ada khandak, ada parit antara dia dengan Rasulullah. Yang kedua tadi itu ada unta langsung yang seram luar biasa. Kalau seandainya dia tetap memaksakan diri untuk menginjak kepala Rasulullah, bakalan ditarik itu ubun-ubunnya oleh Allah melalui malaikat. Bisa dipahami ya? Bagaimana dengan di kuburan nanti? Sudah pasti. Bagaimana dengan di akhirat lagi? Lebih pasti lagi. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. Jadi kalau la ilam yantahi lanasfa'an bin nasiyah. Kita selesaikan dulu ya, ringkas-ringkas saja. Lanasfa'an bin nasiyah. Selanjutnya, bagaimana modelnya yang dimaksud dengan nasfa'an bin nasiyah ini di hari kiamat? Karena kalau sudah di hari kiamat pasti beda dia. Itu sudah berlipat ganda. Nah, di hari kiamat nanti, ini kata para mufassirin sama dengan apa yang dijelaskan oleh Allah di dalam surah Ar-Rahman. Ya. Dalam surah Ar-Rahman itu kata Allah Subhanahu wa taala, fayukhadhu bin nawasi wal aqdam. Yukhadhu bin nawasi wal aqdam. Apa artinya an-nawasi? An-nawasi itu jamak dari nasiyah. Bisa dipahami? An-nawasi artinya jamak dari nasiyah. Pertanyaannya, nasiyah itu apa? Ini ubun-ubun kita. Itu nasiyah namanya. Ada di bagian kepala sini yang agak lembek ya. Itu namanya nasiyah. Nah, para mufassirin kemudian menjelaskan berdasarkan sabda Rasulullah bahwa modelnya ada beberapa model. Model pertama, ditarik ubun-ubunnya, memang ya cuma ditarik ubun-ubunnya kemudian diseret lalu dilemparkan ke dalam neraka. Satu. Lalu model yang kedua, kalau di dalam ayat yang tadi itu surah Ar-Rahman, itu kan di situ fayukhadhu bin nawasi wal aqdam, akan diambil ditarik nawasi ubun-ubunnya, tapi bukan cuma ubun-ubun, apa juga al aqdam, kakinya. Nah, maka para mufassirin menjelaskan melalui sabda Rasulullah, an-nawasi wal aqdam itu artinya nanti adalah ubun-ubunnya dipegang, lalu kakinya juga ujungnya dipegang. Maka dikumpulkan antara ubun-ubun dengan kaki, lalu diseret dan dilemparkan ke dalam jahanam. Bisa dipahami? Jadi itu model yang kedua. Model yang ketiga, kalau tadi itu modelnya adalah ke depan ini ya, kakinya dikumpulkan dengan ubun-ubunnya tapi ke depan. Maka model yang ketiga, antara kaki dengan ubun-ubunnya juga dikumpulkan oleh Allah tapi ke belakang. Bisa dipahami? Jadi ke belakang dikumpulin kayak gitu. Lalu kemudian dilemparkan ke dalam jahanam. Ini tiga model terkait dengan nasfa'an bin nasiyah itu. Jadi kalau nasfa'an bin nasiyah boleh jadi mungkin cuma sekedar ditarik ubun-ubunnya doang ketika di dunia, tapi di akhirat kelak beda lagi modelnya. Karena siksaan di akhirat itu sudah berlipat ganda, beda dengan siksaan di dunia. Mudah-mudahan bisa dipahami ya. La illam yantahi lanasfa'an bin nasiyah, nasiyatin kadzibatin khati'ah. Itulah ubun-ubun orang yang kadzibatin khati'ah, yang mendustakan lagi durhaka. Nasiyatin kadzibatin khati'ah falyad'u nadiyahu. Ini kata falyad'u nadiyahu ini, maka silakan saja dia memanggil pengikut-pengikutnya. An-nadi itu kalau di zaman Rasulullah namanya an-nadi itu tempat-tempat ngumpul kayak gini. Jadi tempat kongko, tempat-tempat ngumpul-ngumpul itu namanya an-nadi. Nah, falyad'u nadiyahu itu artinya maka silakan dia panggil teman-teman ngumpul-ngumpulnya, teman-teman ngopinya silakan dipanggil. Kalau memang benar-benar dia punya banyak pengikut, kalau memang benar-benar dia punya banyak kawan yang bisa menyelamatkan dia.
falyad'u nadiyah, tapi ingat sanad'u zabaniyah, kami juga akan memanggil malaikat az-zabaniyah. Malaikat az-zabaniyah itu siapa? Malakul adzab, malaikat azab. Yang di akhirat kelak apa tugas mereka? Ini para malaikat serem-serem luar biasa itu ya. Dalam satu riwayat diceritakan bahwa malaikat yang disebut zabaniyah ini setiap kali dia hendak melemparkan manusia ke dalam neraka, itu satu genggaman akan memuat 70.000. Jadi satu kali genggam itu 70.000 manusia ada di situ. Lalu kemudian tinggal dilempar-lemparin aja ke jahanam seperti ini oleh dia. Ah, itu kalau modelnya diambil semuanya. Tapi kan ada juga tadi itu nasfa'an bin nasiyah. Intinya berbagai macam model siksaan akan ada di akhirat kelak, dan semua dilakukan oleh siapa? Az-zabaniyah, malaikat zabaniyah. Sanad'u zabaniyah kalla la tuti'hu. Nah, terakhir Allah sampaikan ketegasan bahwa la tuti'hu, jangan diikuti. Artinya apa? Jangan terpengaruh. Ada orang menghalangi Anda untuk salat, jangan terpengaruh. Ada orang menghalang-halangi Anda untuk salat, jangan terpengaruh. Ada orang godain Anda saat salat, jangan terpengaruh. Ya, paham di sini kan? La tuti'hu, la tuti'hu itu jangan terpengaruh. Kalla la tuti'hu wasjud, lanjutkan sujudmu, waqtarib, dan mendekatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya, apapun yang terjadi, jangan pernah Anda tinggalkan salat Anda. Apapun yang terjadi, jangan pernah Anda tinggalkan interaksi Anda dengan Tuhan Anda, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf ini sudah lebih waktunya ya. Baik, kita cukupkan ya, sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.